uh, topik yang barangkali cukup hangat untuk dengan kondisi saat ini dan cukup relevan dengan keadaan yang kita alami. Oleh karena itu saya mengambil judul di antara hedgehog dan Goldilocks. Nah, di sebelah kiri dari slide itu adalah gambar hedgehog yang kalau kita landak, tapi sebenarnya bukan landak juga ya, itu hewan yang ada di benua utara. Nanti saya jelaskan kenapa kita sebut hedgehog. Dan di sebelah bawah itu adalah gambar Goldilocks ya, cerita anak-anak. Nanti saya jelaskan juga lebih detail. Nah ini kemudian kenapa kita mulai dengan Kondratiev, nanti juga saya jelaskan lebih detail. Jadi ini semua berkaitan dengan kondisi kita saat ini, bagaimana pengambil kebijakan, dan bagaimana kemudian juga krisis yang kita alami ini, kadang-kadang kita mengambil langkah yang barangkali kurang tepat ya. Jadi itu intinya. Nah, saya mulai dari question memang ini, pertama memang sering kita bertanya mengapa krisis ini kadang susah diantisipasi begitu ya. Satu hal yang barangkali sering kita lihat ya, tiba-tiba terkaget-kaget dengan kondisi ekonomi ya, kondisi sosial dan sebagainya. Kemudian bagaimana juga kita menyikapi fenomena krisis saat ini ya. Kemudian apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah, pusat maupun kita semua itu juga sering kenapa kurang tepat ya, kadang-kadang tergopoh-gopoh dan sebagainya. Nah, barangkali strategi apa yang bisa kita lakukan di antara dua situasi ini. Nah, jadi ini yang coba kita cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, kemudian kita lihat bagaimana sejarah berperan penting dan juga pemikiran-pemikiran para saintis, ekonom, filosofer dan sebagainya menyikapi hal ini. Ya. Nah, saya berangkat dari sebentar ini. Siapa itu Kondratiev? Jadi sering ditulis dengan double F di bawah, sering juga tulis dengan huruf V di ujung karena nama Rusia ya. Nama lengkapnya adalah Nikolai Dmitri Kondratiev. Jadi dia ini seorang ekonom yang brilian pada abad ke-19 sebelum Rusia atau Soviet jatuh di bawah revolusi Bolshevik pada tahun 1920-an, sebelum Rusia menjadi atau Soviet menjadi komunis ya, masih di bawah Tsar waktu itu. Nah, pada periode itu ada seorang ekonom yang sangat brilian yang kemudian dia juga sebagai direktur konjektur yang menghasilkan karya yang sebetulnya sekarang sangat relevan dan kemudian banyak dibaca juga oleh para ekonom mengambil kebijakan yang berkaitan dengan boom and bust. Jadi boom itu adalah kondisi di mana kita mengalami peningkatan dalam kondisi ekonomi, sosial dan sebagainya yang cukup atau berada di puncak, dan bust sebaliknya kondisi di mana kita mengalami resesi, yang mengalami situasi yang terburuk dan sebagainya. Nah, ini kemudian yang dikatakan sebagai cycle atau siklus di dalam ekonomi, yang kemudian siklus ini dia pelajari sejak tahun 1800-an, sejak tahun 1700-an bahkan, ya. Dan prediksi atau analisis Nikolai Kondratiev ini memang tingkat akurasinya sangat tinggi. Nah, oleh karena itu, oleh Joseph Schumpeter dikenal sebagai gelombang Kondratiev atau Kondratiev wave, ya. Nah, pada saat kemudian terjadi revolusi Bolshevik ya tahun 1920-an, Soviet di bawah Stalin pada waktu itu, dan Kondratiev kemudian diminta oleh Stalin untuk memimpin lembaga dan juga menangani ekonomi Soviet ya dengan sistem sosialis. Nah, kemudian Stalin bertanya ke Nikolai Kondratiev, dia bilang, menurut Anda apakah sistem ekonomi di luar Soviet atau kapitalis dalam bahasa mereka itu akan langgeng atau akan stabil begitu ya? Kata Kondratiev, ya stabil tidak, cuma akan mengalami naik turun, tapi tidak akan habis atau tidak akan kolaps. Nah, kalimat itu yang tidak diterima oleh Stalin, sehingga kemudian Kondratiev dihukum kerja paksa di Gulag, kemudian ditembak mati oleh tentara Stalin. Ya.
Jadi terpaksa dia ditembak mati untuk mempertahankan kebenaran pada usia 46 tahun, sangat muda. Dan sekarang legasi gelombang kontra DTF ini kita lihat sebagai sesuatu yang muncul, ya, atau fenomena yang sekarang banyak dipelajari di mana-mana. Jadi itu sedikit mengenai kontra DTF, mengenai legasinya, sampai sekarang kita lihat, ya. Nah, gelombang kontra DTF ini memang diberi nama dengan nama musim, ya. Jadi kalau ada tipe 4 musim yang dinamakan, jadi ya dengan tipe spring atau tipe musim semi, bukan karena gelombang ekonomi terjadi atau siklusnya terjadi pada musim semi, bukan, ya. Ini hanya penamaan saja. Jadi kalau kondisi perekonomian tumbuh dengan baik, ya, kemudian juga inflasi rendah dan sebagainya, nah kemudian mulai naik, mulai memanas inflasi, nah itu dinamai dengan kondisi siklus spring, ya. Kemudian setelah melewati ini beberapa tahun kemudian, biasanya para pengambil kebijakan mengalami namanya overconfidence, ya, bahwa kebijakannya berjalan mulus, kemudian dia tidak akan terkena goncangan, ya, everything so far so good dan sebagainya. Dibilang everything okay, ya, tidak akan pernah terjadi goncangan lagi, ekonomi kita stabil dan sebagainya. Ini dalam bahasa Inggris dengan hubristic atau hubris itu ya overconfident, terlalu pede, ya, terlalu yakin dengan apa yang dicapai, overconfident. Nah, yang pada akhirnya kemudian menimbulkan double digit inflation. Nah, ini yang periode kedua di mana siklus itu terjadi, ya. Nah, periode ketiga, siklus ini disebut dengan fall, ya, dinamai dengan falls. Itu biasanya ada kredit yang booming, kemakmuran yang kemudian juga kelihatannya makmur tapi semu, ya, karena ada ketimpangan dan sebagainya. Nah, kemudian muncullah siklus yang keempat yang disebut dengan siklus winter. Ini adalah deflasi, kemudian harga-harga komoditas melemah, ya, ekonomi mengalami depresi seperti sekarang ini. Nah, nampaknya kita akan mengalami proses siklus kondatif pada kondisi winter. Jadi kalau kita lihat dugaannya seperti itu, karena siklus ini bergerak pada rentang waktu yang cukup panjang, ya 50-70 tahun. Jadi kalau kita lihat Kondratiev cycles ini seperti ini, ya. Jadi tahun 1780 itu sudah terjadi dan itu prediksinya tepat oleh Kondratiev. Itu dimulai dari steam engine, pemicunya ya karena dulu orang tidak pakai baju yang bagus, harga baju tidak terlalu mahal dan sebagainya. Ya, kemudian ada gelombang kedua, itu second contractive cycle, kita sebut karena ada mass transportation dengan ditemukannya rel kereta api, ya, dan sebagainya. Kemudian pada gelombang ketiga itu adalah dipicu oleh elektroteknologi dengan industri kimia yang terjadi mass consumption. Ini terjadi cycle pada periode 1890 sampai 1920-an. Sampai pada tahun 1920 kita mengalami the Great Depression atau Great Recession, ya, terjadi crash pada stock market di New York. Nah, kemudian masuk ke siklus keempat dari kontradiktif yang dipicu oleh automobil industri, petrochemical industry, ya, di mana kemudian yang dulu pergerakan manusia itu terbatas oleh kuda dan juga perjalanan manusia biasa atau jalan kaki. Nah, kemudian dengan ditemukannya automobil, ini pergerakan mobilitas manusia menjadi lebih cepat, ya, bisa merambah daerah-daerah yang sebenarnya tidak bisa dihuni dan sebagainya. Itulah kemudian menimbulkan juga booming, yang kemudian terjadi shortfall lagi pada tahun 1950-an, 1980-an. Nah, sampai tahun 2000 sampai 2005 kemarin kita mengalami gelombang kontradiktif yang kelima atau cycle yang kelima yang dipicu oleh informasi teknologi atau dengan revolusi 4.0, ya. Jadi ini misalnya information communication juga mengalami boom and bust. Jadi periode yang cukup mengubah tatanan kehidupan ekonomi. Sebagian negara menikmati hasil informasi teknologi, sebagian menjadi korban dan sebagainya. Nah, kita berada sekarang pada siklus ke-6 dari siklus kontradiktif, ya, di mana ini dipicu oleh perkembangan bioteknologi, ya, perubahan psikososial, dan ini yang terjadi sekarang adalah perubahan terkait dengan kesehatan, ya. Jadi ini
Ada yang sebenarnya yang memicu adalah holistic health atau permasalahan publik kesehatan, dan ini diduga dan kelihatan sekarang sudah dirasakan terjadi pada tahun 2020. Jadi kalau kita lihat gambar yang ada di sini, ya di sebelah kanan kita itu ada 2020 tanda tanya ya. Jadi kalau kita lihat prosesnya, siklusnya memang sudah masuk ke dalam cycle winter, di mana tahun 2020 akan mengalami penurunan dari sistem sosial ekonomi. Jadi kalau kita lihat, ini memang prediksi dari gelombang kontradiktif sudah terjadi pada saat ini. Jadi memang ada dugaan mengarah ke sana. Nah ini yang kemudian nampaknya memang pemerintah kita tidak pernah kemudian membaca ya, siklus ini, tidak bisa mengantisipasi dan sebagainya. Padahal ini sudah cukup lama dibahas oleh para ekonom, para saintis dan sebagainya. Jangan-jangan kita akan memasuki memang gelombang 6 dari kontradiktif. Kita lihat dokumen dari sejak tahun 5 tahun belakangan, ini sudah banyak warning mengenai bagaimana gelombang kontradiktif ke-6 akan terjadi pada tahun 2020 yang dipicu tadi oleh masalah kesehatan ya, holistic health. Jadi ini yang kita lihat saat ini. Nah, lalu apakah ada gelombang yang lain? Jadi kalau kita lihat memang di dalam siklus pembangunan itu ada 3 tipe gelombang yang terjadi umumnya ya. Pertama memang yang tadi kita bicarakan itu gelombang yang merah yang sebenarnya contradictive cycle, siklus yang cukup panjang 50 sampai 70 tahun. Nah, in between ada siklus pendek yang disebut dengan Kitchen cycles. Ini dinamakan Profesor Kitchen dari tahun 1800-an sampai tahun 1920-an. Ini siklus 3 tahunan sebetulnya relatif pendek, paling pendek itu siklus Kitchen. Ini biasanya dipicu oleh lag information. Jadi siklus Kitchen ini terjadi misalnya begini ya, ada perusahaan yang memperoleh informasi bahwa akan terjadi peningkatan demand produk A, B, C dan sebagainya. Kemudian dia stocking, mungkin menyediakan oversupply dan sebagainya. Namun ternyata informasi itu barangkali delay atau ada keliru yang kemudian mengakibatkan siklus menjadi turun ya. Yaitu siklus Kitchen kita sebut. Nah, di luar itu ada siklus juglar. Ini sudah diberi nama dari Clement Juglar, ya seorang dokter sebutnya pada abad 19 di Prancis, yang ini cukup aneh juga. Dia kemudian mengabaikan profesi dokternya menjadi ekonom, mempelajari siklus ini. Ya, kemudian dia melihat bahwa ada siklus sekitar 7 sampai 11 tahunan yang dipicu oleh informasi dan juga siklus pertanian. Jadi ini yang kemudian kita sebut dengan siklus juggler ya. Jadi di dalam ketiga siklus ini memang ada overlapping, jadi mana satu periode di mana kita mengalami siklus ketiga-tiganya, ada di mana siklus kontradiktif turun, yang lain mungkin akan naik dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, yang hitam adalah komposit, jadi gabungan dari 3 siklus tadi, yang kalau kita lihat memang polanya sama. Nah ini gelombang-gelombang siklus yang terjadi seperti ini. Jadi kalau kita lihat situasi saat ini sebetulnya memang kalau kita lihat dari siklus yang ada, itu dua-duanya sedang mengalami penurunan. Ya. Jadi prediksi dari Nikolai Kondratiev itu nampaknya sudah kita rasakan atau sebagian mengatakan ini sudah terbukti dan itu akan mengalami gelombang winter yang kita sebut dengan gelombang penurunan pelemahan ekonomi. Jadi memang harus kita antisipasi dari awal mestinya ya. Nah, membaca situasi yang lain adalah apakah ini cycle atau fenomena dengan black swan ya. Black swan adalah angsa hitam. Jadi karena fenomena ini, kalau kita lihat COVID-19 ini adalah fenomena yang tidak terduga. Jadi dulu di zaman Romawi itu ada seorang penulis puisi yang dia menulis begini, bilang, Rara avis in terris nigroco similama signo. Signo adalah swan, ya. Rara adalah jarang, avis adalah burung, terris adalah daratan atau land, teritorial, ya. Negro itu negro hitam. Jadi similar itu sama. Jadi dia bilang burung yang jarang ada di darat itu very much like black swan. Karena pada waktu itu tahun awal-awal abad Romawi itu tidak ada yang namanya angsa berwarna hitam. Jadi semua angsa berwarna putih ya.
baru sekarang ada angsa berwarna hitam. Nah, apa artinya? Ini adalah fenomena yang sebenarnya jarang terjadi, tapi begitu dia muncul, nampak sekali bedanya, begitu ya, atau terasa sekali dampak sosialnya. Sehingga Nassim Talib menulis dalam bukunya mengenai Black Swan ini adalah fenomena yang bisa tidak terduga, yang kemudian bisa berdampak secara serius pada kehidupan sosial ekonomi, yang bisa juga memporak-porandakan cara-cara tradisional menangani krisis. Nah, ini yang kita rasakan juga sekarang. Jadi sebetulnya dalam perspektif saya pribadi, ya kita memang mengalami fenomena Black Swan saat ini dan juga berada pada gelombang siklus ke-6 dari kontra ETF, gitu ya. Nah, jadi ini yang menarik. Ya sebenarnya kalau bagaimana pemerintah memahami ini, mestinya ya dari awal kita sudah siaga gitu, karena ini akan terjadi ya fenomena Black Swan dan juga fenomena kontra ETF ini akan terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini dari New York Life Investment, dia sudah menjuga, ini ada Black Swan event ini COVID-19, ini juga dikatakan fenomena Black Swan ya, karena kemudian muncul tidak terduga, dan dampaknya luar biasa meluluhlantakan kondisi sosial ekonomi kita saat ini. Jadi kita lihat dari grafik sebelah kiri, itu adalah fenomena COVID-19 yang kemudian menurunkan berbagai macam aktivitas ekonomi. Nah, kita lihat juga di sisi lain, mungkin kita banyak mengamati ya bagaimana pengambil kebijakan di berbagai negara di Indonesia saat ini, dari berbagai sektor, ini sering mengalami fenomena dengan Goodhart's Law ya, hukum Goodhart ya. Goodhart ini adalah British ekonom, seorang ekonom yang pernah kerja juga di Parlemen Inggris ya pada awal-awal tahun abad ke-20, yang pada waktu itu dia mengingatkan ya bahwa kalau kita menggunakan policy sebagai target atau indikator sebagai target, maka indikator itu atau policy itu akan kehilangan maknanya sama sekali. Nah, itu ilustrasi seperti kartun di sebelah kiri itu. Jadi dia bilang kalau ukuran kita adalah bagaimana kemudian orang mengumpulkan jumlah paku, ya dia kumpulkan paku kecil sebanyak-banyaknya, yang mungkin ini sama dengan hanya beberapa biji paku besar. Nah, ini banyak kita temukan di mana-mana, ya, karena sekarang di era pemerintahan daerah, di universitas, di mana-mana itu menggunakan ukuran-ukuran metrik yang kemudian sering mengalami Goodhart's Law. Ya. Contoh kalau di kampus misalnya ukuran bahwa pendidikan tinggi itu bagus, program studi itu bagus, universitas itu bagus, kalau lulusannya tepat waktu. Nah, ini kita terjebak pada hukum Goodhart's Law ya, karena untuk mengejar sebagian mahasiswa ya cari gampang-gampangnya aja kan begitu ya, yang memang lulus tepat waktu dengan prestasi yang bagus, dengan ini yang bagus, yaitu sangat diharapkan. Tapi tentu kan tidak semua seperti itu. Nah, hanya kemudian mencari target yang pada akhirnya kemudian menafikan hal yang fundamental. Nah, di dalam ekonomi juga sama. Tujuan ekonomi itu adalah mesejahterakan rakyat. Tapi kenapa jadi ukurannya adalah pertumbuhan, misalnya begitu. Nah, ini kita juga terkena namanya hukum Goodhart. Ya. Jadi ini fenomena-fenomena terjadi. Nah, mungkin juga sekarang ini kita lihat ya, banyak kemudian fenomena yang saya amati, entah mungkin pengamatan saya salah atau tidak ya. Jadi kenapa setiap hari ada press release oleh pemerintah yang hanya menunjukkan angka ya, berapa yang terinfeksi, berapa yang meninggal, berapa yang sembuh segala macam. Bukan itu tujuan kita sebenarnya, bagaimana kemudian menangani masalah virus ini dengan baik ya, dengan tanpa harus misalnya tadi ya melumpuhkan semua kegiatan. Jadi bukan numbers itu yang kita cari sebetulnya, tapi bagaimana kemudian kita menyelesaikannya dengan baik. Nah, ini situasi 3 hal tadi yang kita temukan ya pada saat ini, mungkin pengamatan saya salah, tapi saya pikir itu yang kita lihat. Ya, satu fenomena kondensif siklus ke-6, ya, kemudian fenomena Black Swan, dan adanya jebakan dari Goodhart's Law ya, atau hukum Goodhart ya. Nah, ini yang nanti coba kita lihat ya bagaimana harusnya kita hadapi ya. Jadi di kasus COVID-19 ini banyak kemudian kita temukan ya Goodhart's Law ini karena kemudian ukurannya di target ya, jumlah orang yang sembuh atau mengurangi jumlah itu adalah namanya metrik kita sebut ya.
Nah, kalau itu yang menjadi ukuran, maka kita kehilangan makna untuk menangani masalah bencana COVID-19. Ya. Kemudian juga tadi hal yang mungkin situasi sekarang kita sudah tahu, misalnya hanya Vietnam yang barangkali zero death rate, ya, tingkat kematian 0 sampai saat ini, ya mungkin karena mereka menyangkut trust terhadap government, termasuk juga Singapura, ya, kemudian Swedia dan sebagainya, karena ini menyangkut trust kepada pemerintah. Bapak sekalian, ini kalau kita lihat Goodhart's Law yang terjadi pada saat ini. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi ini? Ya mungkin kalau kita baca di baca di segala macam, ini saya belum tahu strategi yang digunakan pemerintah seperti apa, ya. Jadi kalau kita melihat, ya sebenarnya ada dua strategi yang fundamental di dalam menangani masalah krisis, ya. Yang kita baca tadi siklus dari Kondratiev atau Black Swan, ya. Pertama adalah strategi hedgehog. Nah, hedgehog ini adalah binatang yang unik, yang dia punya strategi yang luar biasa. Jadi kalau musim dingin, dia akan masuk ke dalam tanah, ya kemudian melakukan hibernasi. Ya, hibernasi itu adalah dia tidak mati. Semua fungsi otak berjalan, fungsi tubuh berjalan, temperatur seminimum mungkin, ya. Jadi semua resource yang dia gunakan seminimum mungkin. Tapi semua sistem di dalam tubuhnya berjalan dengan baik, ya. Kenapa ini diperlukan? Karena pada saat dia mengalami musim atau masuk ke dalam musim semi, dia harus keluar mencari makan, maka resource itu bisa digunakan untuk aktivitasnya di musim semi pada saat dia pulih. Jadi analoginya dengan ekonomi atau kebijakan yang kita hadapi saat ini adalah beberapa ekonom menyebutnya sebagai strategi hedgehog atau strategi hibernasi, ya. Jadi kalau memang mau memutus mata rantai COVID, kemudian juga memulihkan ekonomi dengan cepat, ya, tanpa menimbulkan resource yang cukup banyak pada awalnya, maka ekonomi harus dalam proses hibernasi, ya, dalam bahasa fisik mungkin tadi lockdown total hanya dalam beberapa minggu dan sebagainya, itu melakukan hibernasi. Resource tetap digunakan tapi seminimum mungkin. Pada saat nanti ekonomi pulih, jadi tidak menghamburkan sumber daya yang digunakan untuk menstimulasi ekonomi yang kemudian sekarang ini barangkali tidak jelas, ya. Sehingga sumber yang diperlukan pada saat ekonomi pulih itu sudah bisa kita gunakan. Nah, ini yang kemudian karena sebagian mengatakan kita akan mulai depresi ekonomi atau resesi. Ini berbeda dengan resesi yang biasanya yang normal, karena kalau resesi yang normal itu kita nggak mampu membeli karena kita nggak punya uang, ya, pabrik nggak bisa memproduksi karena tenaga kerja yang tidak ada, segala macam. Ini terbalik, tidak ada situasi seperti itu. Kita punya uang, kita ada uang, kita nggak boleh keluar, kita nggak boleh membeli, misalnya kan begitu. Jadi karena ada faktor demand side yang berkurang itu bukan karena kita nggak punya daya beli, kurang daya beli, tapi memang karena pembatasan pergerakan kita, ya. Mall juga bukan berarti dia tidak ada pekerjanya karena ada pembatas. Jadi memang situasinya berbeda, bukan karena resesi yang ditimbulkan oleh kondisi normal ekonomi. Jadi kalau itu yang kebijakan ekonomi yang biasa yang kita gunakan melalui stimulus segala macam nggak tepat karena ini situasi yang berbeda. Ya oleh karena itu strategi yang tadi salah satu pilihan adalah melakukan hedgehog strategi atau strategi hibernasi, ya. Nah, ini yang terjadi di Australia sekarang melakukan hibernation economics, jadi ekonomi di hibernasi, ya, dibekukan sementara, ya, dengan resource yang seminimum mungkin. Jadi kalau kita lihat datanya memang hibernasi ekonomi di Australia seperti itu. Jadi dari mulai transportasi, ya, konsumsi energi, kemudian juga traffic, kemudian sebagainya itu memang mengalami penurunan atau minus seperti binatang hedgehog tadi, ya. Namun bukan berarti mati total, ya. Jadi ini yang harus dipahami kenapa kita katakan hedgehog tadi, ya, dia tetap jalan dengan resource yang paling minimum, bukan berarti kemudian ekonomi mati total. Ini yang terjadi disebut dengan hedgehog economics atau hibernasi economics. Nah, memang ada plus side dan plus dan minus side-nya dari kondisi ini. Ya. Pertama, memang tadi kalau kita menggunakan hibernasi economics atau hedgehog economic,
itu sumber daya yang kita gunakan sangat minimum, ya, dan itu kita bisa gunakan pada saat jumpstart ekonomi pada saat pulih, resource-nya masih kita miliki, ya. Memang ini painful, namun cukup efektif, ya, dalam beberapa hal. Hibernasi ini adalah strategi yang memang quick, painful, tapi sangat efektif, karena time frame-nya relatif, ya. Kalau bisa dipulihkan dalam 1 minggu, 2 minggu, ya mungkin 48 jam dan sebagainya. Jadi it depends situasinya. Nah, minusnya tentu ini kalau kita memiliki trust yang rendah kepada pemerintah, misalnya kepada segala macam, ini menghasilkan atau menimbulkan spiraling down, ya. Jadi spiral ke bawah terhadap konsumsi rumah tangga, ya, terhadap segala macam. Ini terjadinya lag dalam supply chain, ya, kemudian juga penyesuaian ekonomi yang sangat dinamik dan bervariasi. Jadi ada plus minusnya di situ di dalam konteks hedgehog strategi ini. Nah, bagaimana kemudian dengan Goldilocks? Nah, mungkin sebagian sudah pernah dengar cerita saya dan Goldilocks ini sebetulnya dari cerita anak-anak, ya, buku dongeng anak-anak. Jadi diceritakan seorang anak perempuan sekitar umur 10 tahun atau 11 tahun begitu, ya, keluar dan masuk hutan, kemudian di hutan itu menemukan rumah, di rumah itu dihuni oleh beruang, namanya juga dongeng, ya, jadi beruangnya punya rumah dan bisa berkomunikasi, dan si anak ini kemudian lapar, ya, di situ ada bubur, yang satu terlalu panas, yang satu terlalu dingin, yang kemudian ditemukan airnya bubur yang pas temperaturnya buatnya dengan just right, ya. Kemudian ketika dia tidur, ada ranjang yang terlalu besar, yang atau terlalu kecil, nah, ternyata ditemukan ranjang yang pas buat dia, ya, dan sebagainya. Jadi, nah, Goldilocks strategi sebetulnya tadi, berada di antara dua ekstrim, ya, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lemah, atau tidak terlalu strict dan tidak terlalu juga longgar, ya, dengan just right yang pas. Nah, ini di kurva sebelah kanan itu adalah kurva yang biasa kita kenal di konteks wilayah, yang sebenarnya gentrification, Jadi ketika kemakmuran meningkat, kemudian diversifikasi ekonomi meningkat, itu akan mengikuti kurva huruf U terbalik atau inverted U curve, ya. Jadi kalau kemudian wealth-nya naik tapi diversifikasinya kecil, ini biasanya kemudian berada dalam Jacob curve yang kurang pas, ya. Sebelah kiri juga sama. Nah, yang optimum wealth dengan maximum diversity itu yang kemudian disebut dengan just right dalam Jacob curve. Nah, ini juga Goldilocks principle. Ya, dalam kebijakan, Goldilocks principle adalah strategi di mana dia piecemeal, ya, kalau kita lihat kebijakan di Goldilocks principle itu dengan just right tadi, ya, pas untuk kondisi tertentu, ya, skala tertentu, skala ekonomi tertentu, baik level kecamatan, kota, provinsi, dan sebagainya. Ini dengan Goldilocks principle yang mungkin Pak Arianto di Gorontalo situasinya berbeda, ya kan, di sana COVID kecil, ya, di NTT mungkin juga berbeda, di Papua berbeda, di Jawa Barat berbeda, itulah dengan Goldilocks principle. Nah, kita juga mengenal dalam ekonomi istilah Goldilocks ekonomi yang dikembangkan oleh David Shulman. Ya, prinsipnya tadi adalah ya, menahan inflasi, kemudian juga pertumbuhannya tidak terlalu tinggi dan sebagainya, ya. Nah, kalau kita lihat situasi yang saat ini memang strateginya sifatnya piecemeal, ya. Tadi apakah tutup total atau tidak, ya, kemudian seperti apa yang dilakukan lockdown, ya, atau pembatasan seperti apa. Ini yang tadi yang scalingnya harus sesuai dengan kondisi lokasi. Memang takes time, Goldilocks principle ini kan harus memenuhi situasi yang berbeda, tapi less painful. Memang biasanya karena tadi pergerakan masih boleh berjalan dan sebagainya, ya. Nah, trade off-nya tentu pada pemahaman jadi source of problem-nya, ya, apa itu krisis. Jadi krisis ini sebenarnya asalnya dari bahasa Latin. Maaf, ini masih ada mic yang belum di mute.
masalah noise. Oke. Jadi krisis sebenarnya asalnya dari bahasa Yunani ya, huruf Yunani aslinya K, R, S, I, S, I, S seperti bahasa Indonesia kita itu krisis. Nah, itu sebenarnya awalnya dari bahasa Yunani yang untuk menggambarkan bagaimana gambaran orang sakit ya untuk sampai ke sembuh. Jadi ada tingkat krisis di mana ketika orang sakit sampai ke sembuh atau kemudian out, itulah titik di mana krisis terjadi ya. Nah, kata ini kemudian diadopsi oleh bahasa Inggris untuk menggambarkan situasi yang berada pada dua persimpangan jalan tadi ya, apakah good situation atau bad situation, maka titik tengah itu adalah krisis. Nah, yang kita khawatirkan adalah krisis sekarang ini kita mengalami sebuah street light effect. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sudah paham betul cerita Aladin atau Alibaba atau apapun juga ya, dalam bahasa ini namanya street light effect, yang menggambarkan ada orang mabuk begitu kehilangan kunci di taman, kemudian nyari kunci itu di trotoar yang ada lampunya. Ketika polisi nanya di mana, dibilang dompet Anda hilang atau kunci Anda hilang. Dibilang hilang di taman, tapi saya nyari di sini karena di sini lebih terang, kan begitu. Nah, ini yang dalam bahasa kebijakan nama street light effect ya. Nah, ini yang barangkali Bapak dan Ibu bisa temukan sekarang ya, karena kita kadang-kadang terhadap apa yang menjadi sumber masalah kita yang pertama ya, sama dengan we got lost terhadap truth of the problems atau akar masalah, sehingga kemudian yang kebijakan yang diambil adalah street light effect ya. Dalam pandangan saya mungkin hanya mengumumkan berapa jumlah ya kematian, jumlah segala macam cukup di website saja atau segala macam, nggak usah lah resource kemudian digunakan untuk konferensi pers setiap hari misalnya atau hal-hal yang lain gitu ya. Tapi ya inilah bisa menimbulkan street light effect tadi. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, policy atau kebijakannya tidak tepat di dalam menangani permasalahan krisis itu menghasilkan fenomena street light effect. Ya ini silakan nanti dicerna ya bagaimana kondisi yang kita hadapi saat ini. Dalam pandangan saya itu banyak juga terjadi dalam beberapa kasus ya. Karena kemudian pertanyaan masyarakat nyari masker susah, tapi di sisi lain pemerintah mengatakan masker tersedia dan sebagainya. So ini nggak nyambung ya antara satu dengan yang lain. Nah, jadi kalau kita melihat tiga hal tadi ya, dari mulai kata kuncinya adalah Coronary Theophs, gelombang ke-6, kemudian Black Swan, fenomena angsa hitam, dan kemudian fenomena Goodhart's Law, maka jangan ya kita terjebak pada street light effect ini ya, seharusnya kita hindari begitu ya. Oleh karena itu kenapa dari dulu kita nggak memilih misalnya hibernasi saja gitu ya, atau hedgehog ya, pendek, painful tapi cukup efektif misalnya dalam memutus rantai krisis ya. Nah, kalaupun mau diambil strategi Goldilocks ya, yang just right tadi yang paling pas, ini harusnya dari awal-awal kita pelajari ya, bagaimana krisis ini kita bisa antisipasi. Makanya dalam bahasa ekonomi kita lihat di situ problem dalam krisis ini apakah economic crisis atau crisis of economists begitu ya, atau crisis of policy makers gitu ya. Jadi bisa-bisa mungkin ini juga diperkuat oleh krisis para ekonom mainstream yang tidak bisa memahami kondisi saat ini, atau barangkali juga para pengambil kebijakan yang barangkali tadi ya tidak mengantisipasi bahwa krisis akan terjadi. Dan ini memang ada satu buku yang ditulis oleh Profesor London School of Economics ya, jadi mengenai krisis ini. Kenapa? Karena pemerintah selalu gagal mengantisipasi itu ya. Karena mungkin tadi sebagian berada ekonomi ini atau ilmuwan itu berada pada dua sisi kadang-kadang. Satu yang disebut dengan Panglossian, Pangloss itu pan dalam bahasa Latin, pan itu artinya all, semua ya. Pangloss artinya semua, dia selalu optimis, ya, everything okay, jangan khawatir, ekonomi kita sudah valid, sudah solid, sudah segala macam.
itu namanya pandangan Pangosian, ya, di mana don't worry be happy lah gitu. Yang padanya kita tidak bisa mengantisipasi itu. Nah, sebagian kemudian berada pada sisi yang disebut dengan ekonom Cassandra. Ya, Cassandra ini dia jelimet, ya dia mengamati fenomena dengan cermat, ya kemudian memang cenderung pesimis atau cenderung warning, memberikan peringatan yang kemudian tidak digubris oleh pengambil kebijakan. Karena Cassandra ini ceritanya adalah dari dewa Apollo dulu, ada apa Dewi dari Yunani yang namanya Cassandra, cantik sekali begitu ya. Nah, kemudian sampai dewa Apollo pun jatuh cinta, cuma karena cintanya ditolak. Nah, dia bilang, saya akan kutuk Anda, apapun yang Anda ucapkan, meskipun itu benar, orang tidak akan percaya gitu ya. Makanya sebenarnya Cassandra dilema ya. Jadi banyak kemudian pemikir, saintis, ekonom, segala macam yang kadang-kadang memberikan warning, memberikan pencerahan atau memberikan pandangan yang berbeda yang di luar mainstream, tapi akan dianggap tidak mainstream, tidak dipercaya, maka berada pada suatu. Nah, ini kemudian krisis pada ekonom atau krisis pada saintis, gitu ya. Nah, yang kedua catatan tadi, ya silahkan kita mau pilih hedgehog yang harusnya sudah dilakukan dari sejak Maret kemarin, mungkin sudah selesai kita kalau lakukan itu ya. Dengan hedgehog strategi tadi, ya kemudian kita lakukan hibernasi dalam 1 minggu, 2 minggu, selesai kan, gitu lebih cepat. Kalau sekarang, kalau mau melakukan itu, ya lakukanlah dengan Goldilocks ya. Kalau memang tidak mau lakukan hedgehog, lakukan Goldilocks ya, tergantung dari skala dari daerah masing-masing, dan tentu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Nah, yang ketiga, memang tadi kita harus menghindari namanya Goodhart's Law, ya jangan sampai indikator menjadi tujuan, ya kemudian kehilangan sebagai tujuan itu sendiri ya. Ingat bahwa Goodhart's Law adalah jangan menggunakan metrik, ya jangan menggunakan indikator sebagai tujuan, gitu. Kan itu yang ada buku yang ditulis oleh seorang penulis mengatakan itu keracunan kita, kecanduan kita pada matriks itulah yang sebetulnya kadang-kadang membuat kita jadi mengalami krisis gitu ya. Nah, dan yang terakhir tadi, dalam situasi yang urgent tadi, ya, pilihan yang terbaik memang harusnya yang dilakukan oleh hedgehog, tapi kalau ingin dilakukan dengan Goldilocks, ya ini harus perlu betul-betul dikaji dengan baik ya. Nah, teman-teman yang ikut pelatihan, mungkin pernah ikut pelatihan Promiti ya, analis kebijakan, mungkin kita lakukan analis Promiti antara bisnis as usual, strategi Goldilocks, strategi hedgehog dengan indikator-indikator krisis sekarang ya, dari aspek kesehatan, aspek ekonomi segala macam, hal yang menarik nanti untuk dikaji lebih dalam ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kurang lebih itu singkat daripada